Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du. Saudara-saudariku, terhubung kembali dalam tayangan Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Alhamdulillah kita telah menunaikan sholat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian Barat. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sholat yang telah ditunaikan beserta amalan yang menyertainya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, kita turut mendoakan bagi saudara-saudari kita yang tersambung lewat saluran Adi Hidayat Official, terkhusus baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Tercatat hadir bersama kami saudara-saudariku dari Austria, dari Jepang, Malaysia, Taiwan, Kanada, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan beberapa negara-negara lain. Semoga Anda senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nasihat kami senantiasa konsisten pada kebaikan. Jika telah mendekat waktu sholat, dipersiapkan untuk menunaikan dengan penuh kekhusyuan, dan semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin berkenan untuk melanjutkan kembali apa yang telah kita uraikan dari ba'da maghrib sampai dengan ke Isya tadi. Di ayat ke-14 Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang perilaku orang-orang munafik yang terkontaminasi oleh penyakit nifak. Setelah sebelumnya disampaikan tentang siapa orang munafik itu, bagaimana keadaan hatinya, bagaimana cara kita menasihati mereka walaupun mendapatkan jawaban yang barangkali kurang menyenangkan kita terima. Dan saat ini kita akan masuk pada pemaparan Al-Quran tentang keadaan mereka ketika bersama orang beriman dan ketika tidak sedang menyertai mereka. Bagaimana Al-Quran menyampaikan? Kita telah menyimak tadi sebagian dari paparan potongan ayatnya. Allah berfirman di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-14, kita bacakan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kita tadi telah uraikan teman-teman sekalian, ada yang sangat menarik. Pertama, Al-Qur'an mengungkapkan diksi yang penting bagi kita semua untuk menghadirkan perhatian yang dalam. Wa idza laqul ladzina amanu di ayat ke-14 di pembukanya, dan jika orang-orang munafik itu, ya kan, berjumpa alladzina amanu dengan orang-orang yang beriman. Tadi telah kami uraikan menjelang Isya bahwa diksi alladzina amanu di dalam Al-Quran ini menunjuk kepada orang-orang yang oleh Allah dinilai benar imannya. Ya, ini diksinya positif. Jadi kalau ada kalimat amanu, alladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah panggilan ya kepada kalangan orang-orang beriman sekaligus menetapkan kebenaran imannya yang dapat terlihat melalui amal solehnya. Ya, karena itu di Al-Quran diksi kalimat iman, bahkan alladzina amanu, itu disandingkan seringkali dengan amal soleh. Yang paling biasa kita hafalkan, ya kan, surat paling favorit selain An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya, bukankah Al-Asr, Quran surah 103 itu juga favorit kan? Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat. Nah, perpaduan antara iman yang benar, ya, alladzina amanu, dan amal soleh, amilus solihat, ini adalah formulasi terbaik sebagai bekal untuk mengantarkan kita meraih rahmat Allah dan mendapatkan surga. Surga diraih dengan rahmat Allah. Rahmat Allah diikhtiarkan dengan iman dan amal soleh. Mesti keduanya. Seperti sayap burung. Seperti dua sayap pesawat terbang. Satu bermasalah, tak bisa terbang. Keduanya mesti seimbang. Ya, iman kanannya, kiri amal solehnya. Bersamaan terbang menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan surga yang dijanjikan. Karena itu, kalimat surga pertama yang disampaikan dalam Al-Quran dengan ragam pilihannya berbentuk jama' itu diawali dengan sandingan alladzina amanu, pemilik iman yang benar, plus wa amilus solihat, amal soleh yang nampak dari pembuktian imannya. Perhatikan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Nanti kalau sudah masuk ke ayatnya kita perdalam. Wa basyiril ladzina amanu, dan berikan kabar gembira pada para pemilik iman yang benar. Demikian cara menerjemahkannya. Dan berikan kabar gembira pada para pemilik iman yang benar.
Wa amilus salihat, yang imannya itu dibuktikan lewat pembuktian amal solehnya. Ya, berikan kabar gembira pada para pemilik iman yang benar dan beramal soleh, yang membuktikan imannya lewat amal solehnya itu. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungguh aku tegaskan, ya, karena anna itu taukid, ya, ditegaskan bagi mereka semua telah dipersiapkan ragam surga dengan segala keindahan dan mengalir sungai-sungai di bawahnya dengan segala ragam keindahannya. Bentuknya jamak di situ. Ya, seakan-akan dari amal soleh yang ia kerjakan itu adalah titian untuk mendapatkan ragam surga yang ia dambakan. Jadi kalau kita keluarkan bentuknya, surganya bentuknya jama, jannatin, ya, jama menunjukkan makna beragam, banyak, tidak satu, tidak tunggal. Ya, silahkan. Di sini ada surga Firdaus misalnya, kan? Karena itu bahkan untuk masuk ke sana banyak orang sering menamai anaknya dengan nama Firdaus, kan? Nah, kemudian ada surga Aden, kan? Aden, ya. Bahkan pun demikian, ada yang ingin masuk ke situ anaknya sampai dinamai Aden. Ya, Aden, ada pemain Chelsea namanya Eden Hazard, gitu kan? Dulu di Madrid ya, apa kebalik? Wallahu a'lam ya. Mending saya pernah dengar. Kemudian Firdaus itu Aden, dari Aden, kan? Adnan itu Aden, ya. Ada surga misalnya untuk orang yang biasa puasa, gitu kan? Ada apa namanya, Ar-Rayyan pintunya, gitu kan? Ada surga orang yang biasa tahajud, orang biasa sedekah dan sebagainya. Itu banyak sekali pilihan-pilihan. Nah, yang paling menarik adalah perhatikan, ya. Indah sekali paparan dalam Al-Quran. Formulasi tawaran surga ini dengan beragamnya itu kemudian diukur dengan peningkatan amal soleh sesuai dengan harapan ini. Ya, jadi kalau kita ingin masuk ke surga Firdaus misalnya, tinggal diturunkan apa amalan para penghuni surga Firdaus. Ya, misal lihat di pembuka surah ke-23 Al-Mu'minun, kan? Kalau kita lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-9, ya itu kan paparannya sangat jelas, kan? Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sampai ke kalimat, perhatikan diksi Al-Qur'annya, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah para pewaris surga Firdaus. Jadi calon penghuni surga Firdaus yang tengah beraktivitas di bumi. Masya Allah, kan? Siapa mereka? Itu yang mengerjakan amal solehnya. Runtut sampai ke pembuka ayatnya, Quran surah Al-Mu'minun itu. Salatnya rajin dijaga, meninggalkan perbuatan yang sia-sia, zakatnya ia penuhi, meninggalkan perbuatan yang tidak terhormat dan sebagainya. Ya, itu rinciannya. Maka ketika hidup di bumi, ya sudahlah, nggak usah sulit-sulit. Ini aja yang dikerjakan. Kalau pengen ke surga Firdaus. Kalau harapannya ke surga Firdaus, turunkan aja amalannya. Ini yang diistiqomahi. Ya, konsisten, komitmen mengerjakan amalan-amalan itu. Jadi apapun kita. Ya, jadi pejabat yang senang sholat misalnya, kan, tepat waktu ditunaikan, menjauhi perbuatan yang tidak baik, jauhi perbuatan yang tidak terhormat. Jadi hartawan pengusaha demikian, ya kan? Jadi pelajar demikian, mahasiswa demikian, jadi ustadz demikian, turunkan. Pengen ke surga Aden apa misalnya amalannya, turunkan di sini. Ar-Rayyan apa, yang seluas langit dan bumi apa, terus. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian yang bisa kita keluarkan. Ini kombinasi antara iman yang benar dengan amal saleh. Karena itu, ketika Anda mendapatkan kalimat alladzina amanu, itu adalah gambaran kebahagiaan, panggilan nidaur rahman, Allah yang maha penyayang untuk menawarkan kepada kita ragam surga yang telah ditampilkan dengan kebenaran iman yang Allah telah tanamkan dalam jiwa kita. Karena itu, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, jika mendengar ayat Al-Quran turun dengan pembukaan ya ayyuhalladzina amanu, maka semua gembira, seakan-akan yang tengah dikerjakan semuanya ditepikan keseluruhannya untuk mendengar apakah firman Allah yang akan disampaikan ini, yang memberikan kabar gembira tentang kekuatan iman mereka sekaligus jaminan bagi surga yang telah dijanjikan. Jadi mereka nunggu tuh. Ya, dan mereka akan katakan sami'na wa ata'na. Kami akan dengar, kami akan taati apapun yang Allah perintahkan kepada kami. Karena itu sudah mereka, ya, if'al, kerjakan, mereka lakukan, la taf'al, ya, tinggalkan, mereka jauh itu semua dengan harapan ridha Allah mereka dapatkan. Ini yang mau saya tekankan, ya. Poin. Jadi berbahagialah kalau kita masuk ke sini, tinggal diukur ada nggak ininya. Ya, kalau ininya ada, kita bisa maksimalkan, maka berbahagialah. Ayat-ayat ini sedianya untuk kita. Ya, hamba-hamba Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang jadi persoalan? Yang jadi persoalan adalah ketika orang-orang munafik ini itu dikontrakkan oleh Allah secara langsung. Ya kan? Perhatikan kalimatnya. Wa idza laqul ladzina, ketika orang-orang munafik itu, ya, dan jika orang-orang munafik itu berjumpa dengan orang-orang yang imannya benar. Nah, kalau ini dikontrakkan, ya, mereka berjumpa dengan orang-orang yang imannya benar. Artinya apa? Mafhum mukhalafah, pengertian terbaliknya, ini orang munafik, ini imannya nggak benar. Ya, imannya nggak benar.
Dan inilah dahsyatnya Al-Quran. Adilnya Allah di sini. Allah tidak mengatakan langsung, ini orang nggak beriman. Karena lisannya aku beriman. Nanti dia menyoal Tuhan, saya beriman kok Allah. Nah, kalau orang-orang yang memang mengaku tidak beriman, langsung redaksinya. Ini kafir, ini tidak beriman. Sederhana, selesai. Ya kan? Baik, tapi pernyataannya ketika disampaikan, ya, diksi kalimatnya dengan mengatakan orang-orang munafik, dan ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang imannya benar, ini ingin menunjukkan bahwa mereka memang mengklaim beriman. Di lisannya mengatakan, saya beriman, saya Islam kok, cuma imannya bermasalah. Ada penyakit, ya kan? Di mana penyakitnya? Balik ke ayat 10, karena iman itu keyakinan, keyakinan ada di hati, hati disebut dengan qalbun, jamaknya qulub. Ya kan? Ayat 10 mengatakan fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit. Jelas ya? Karena itu imannya cuma nyampe lisan. Awas, perhatikan betul ya apa yang saya uraikan, karena nanti kalau kita bikin tabel atau urutan-urutannya akan nyambung satu dengan yang lainnya, ya. Pelan-pelan kita uraikan. Jadi orang munafik itu, nah, imannya cuma nyampe di lisan. Tidak mengalir, menyambung dan bersemayam dalam jiwa mereka, dalam hatinya, dalam kolbunya. Dalam kolbunya, nggak nyampe ke kolbu nih, ya, cuma nyampe lisan aja, cukup di lisan, ya. Ketika mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, muslim, muslim, beriman, beriman, di lisan, nggak nyampe ke hati, ya. Sedangkan hati, kolbu itu pusat keyakinan. Kalau sudah yakin di sini, maka ini akan digerakkan seluruh tubuh. Anda kan kalau sudah yakin dengan sesuatu hal, itu pasti semua diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu. Coba, kalau Anda misalnya dikatakan, hei, disampaikan ke kita informasi yang sangat yakin, valid. Besok nanti khutbah Jumat misalnya di tempat A, ustadznya si fulan, ya. Nanti Anda misalnya dapat informasinya benar, sampai ke hati Anda, yakin Anda, itu diperintah kaki Anda, tangan Anda pengen ke sana, pengen berangkat dan sebagainya. Bisa jadi demikian. Di apapun yang melekat pada jiwa kita telah kita yakini, maka perintahnya jelas ke seluruh anggota tubuh kita untuk mengerjakan. Ya. Paham sampai sini? Silakan cek. Ya, rasa cinta menyemai dalam jiwa, masuk ke dalam hati, cinta pada anak misalnya, maka diperintahkanlah mata untuk menatap dengan lembut, wajah kemudian tersenyum baik, tangan memperlakukan dengan lemah lembut. Karena apa? Karena ada cinta. Cinta di mana? Di hati. Ya kan? Cinta di mana? Di hati. Setiap ada yang di hati, maka keyakinan itu akan memberikan perintah dengan seluruh anggota tubuh kita untuk berbuat atau bertindak seperti yang diinginkan oleh hati. Nah, kalau hatinya bermasalah, ini problem. Ini problem. Nah, orang munafik imannya cuma sampai lisan, nggak tembus ke hati karena hatinya ada penyakit. Seperti yang saya sampaikan dulu teman-teman sekalian. Ketika cawan hatinya ada penutupnya seperti ini, ditutup nih begini. Ini penutupnya penyakit. Orang munafik nih, fi qulubihim marad, ada penyakit di hatinya. Maka iman itu susah masuk. Nggak tembus cahaya itu. Ya, nggak tembus. Ini persoalan. Ya, yang jadi persoalan. Karena itu ingin kita tegaskan bahwa ketika kalimat iman itu cuma sampai lisan, sedangkan fungsi lisan itu hanya untuk bertutur, bicara, ya, berkata. Jadi memang orang munafik ini kuncinya di lisannya aja, di pembicaraannya aja. Makanya Nabi itu paling khawatir, ya, orang Islam yang munafik, yang pandai bicara. Bicaranya itu pandai ngeles, pandai bicara, pandai itu. Tapi yang diarahkan dengan lisannya adalah ukuran-ukuran kemaksiatan, hal-hal yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin katakan, perhatikan betapa dahsyatnya diksi Al-Quran. Satu kata saja itu bisa menunjuk makna yang sangat luas. Jadi orang-orang munafik hatinya bermasalah, karena itu imannya cuma sampai lisan. Karena sampai di lisan maka kemampuannya hanya sampai bicara saja. Kalau bicara jago. Makanya kata Al-Quran kadang-kadang kalimatnya memikat, kata-katanya begitu cantik, kata-katanya menarik, coba mengarahkan pada hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah kedua ayat 204. Ya, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Dan di antara manusia Anda akan saksikan ada orang yang bila berkata begitu mengikat, mengagumkan, kata-katanya menarik, retorikanya begitu cantik, kadang-kadang membawa nama Allah dalam jiwanya padahal dia musuh yang sangat berbahaya. Ya, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harfa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Tapi kalau dia berpetualang dimanapun tempat yang dia pijak, maka kerusakan yang dia bawa. Sampai-sampai Allah tidak menyukai berbagai kerusakan yang dia tampilkan. Hati-hati. Sedangkan fasad, kerusakan, itu kan pengingat yang pertama kepada orang munafik. Lihat ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Jika diingatkan, dinasihati pada mereka, jangan berbuat kerusakan, jangan merusak, jangan berbuat ini kotor, ini nggak baik.
Ya, qalu innama nahnu muslihun. Tuh, lisannya lagi ngeles lagi. Enggak kok, ini perbaikan kok. Wah, ini kan kami tampilkan ini kemajuan, atas nama kemajuan, perbaikan. Kebaikan dari mana? Nah, jadi kembali ke sini ya, lisannya. Karena itu jangan heran kalau kemudian sifat-sifat orang munafik, ya action orang munafik itu lebih banyak terdominasi oleh lisannya. Pun demikian, ketika diingatkan pada mereka atau bahkan berjumpa dengan orang beriman, maka yang berperan lisan. Karena lisan tempatnya bicara, maka teruskan ayatnya. Wa idza laqul ladzina amanu, dan bila mereka orang munafik itu berjumpa dengan orang-orang yang imannya benar, qalu, tuh, mereka berkata, mereka bicara. Karena memang lisan yang berperan, bukan jiwanya. Qalu, oh, inna ma'akum. Ya? Qalu, saya hapus dulu ke bawahnya. Ya. Qalu, mereka berkata, mereka bicara, karena memang dominasi orang munafik itu ada pada lisannya, perannya banyak di lisannya, ya. Maka mereka berkata, mereka bicara, ya kan? Apa yang mereka sampaikan? Inna ma'akum. Qalu amanna. Baik ya? Mereka berkata, kami pun beriman. Ya, kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Ya, kami cuma bercanda saja. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim ya qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Perhatikan kalimatnya teman-teman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Saya teruskan dulu. Ini bagian terakhir yang inna ma'akum. Fokus. Qalu amanna. Ya. Kami pun beriman seperti kalian. Wah, ini bahaya ini. Ya, ini bahaya. Fokus, lihat baik-baik. Wa idza laqul ladzina amanu, dan jika orang munafik itu berjumpa dengan orang yang imannya benar, qalu, mereka akan berkata, nih peran lisannya, amanna, kami pun beriman seperti kalian. Ya, kami pun beriman seperti kalian. Kami beriman. Masya Allah, lisannya. Nah, sekarang perhatikan bagaimana pengakuan mereka ini ditolak langsung oleh Allah. Ketika ada yang serupa dengan itu langsung menyampaikan kalimat yang sama dari kalangan orang-orang Arab Badui. Buka sekarang Quran surah kedua, surah ke-49, maaf ya, Al-Hujurat, ayat ke-14. Ayatnya sama, Masya Allah. Bandingkan dengan Quran surah kedua, di ayat yang sama, 14. Quran surah ke-49, Al-Hujurat, ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Ya kan? Orang-orang Arab Badui itu berkata, jadi ada sementara sebagian orang-orang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata dengan lisan mereka, amanna, kami telah beriman. Nah, di kalangan orang-orang Arab Badui datang kepada Rasulullah mengatakan, kami telah beriman. Sedangkan yang nampak dari perilaku mereka itu jauh dari keimanan tadi. Amal solehnya nggak nampak. Di lisannya pandai mengatakan kami beriman, tapi tidak terbukti lewat amal solehnya. Ya, secara tidak langsung mereka ini terkena penyakit nifak, mereka orang munafik. Maka karena persoalannya persoalan iman, keyakinan, Nabi nggak bisa vonis karena yang tahu isi hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi menghukumi apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang tahu isi hatinya hanya Allah, maka Allah langsung yang jawab. Ya, qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Quran surah 49 ayat ke-14. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad SAW, kalian belum beriman dengan keimanan yang benar. Kalian belum beriman dengan benar. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad SAW, kalian belum beriman dengan benar. Lam itu, teman-teman sekalian, itu jazm fungsinya. Menetapkan dengan kuat apa yang telah diklaim sebelumnya. Jadi menafikan yang telah lalu sampai dengan sekarang. Ya, sekarang, bukannya akan datang. Jadi ada lam, ada lan. Duh. Ya, ada la. Ini beda. Nah, kalau lam, ya, harfu nafyin wa jazmin. Huruf yang menafikan sesuatu yang telah berlangsung di masa lalu sampai dengan sekarang dengan penafian yang kuat. Ya, misal ada yang berkata misalnya, amantu, saya beriman. Hei, lam tu'min. Lam pakai lam tu'min, artinya dari sejak dia ngaku beriman sampai sekarang imannya belum benar. Pakai lam.
tapi masih ada peluang untuk benar kalau dia mau kembali, mau tobat, mengoreksi imannya. Perhatikan dahsyatnya bahasa Al-Quran. Ketika Allah mengatakan, orang-orang Arab Badui berkata, qalatil arabu amanna qul lam tu'minu. Katakan Muhammad pada mereka SAW, katakan pada mereka, ya kalian dari sejak klaim beriman itu belum benar imannya, tapi ada peluang bagi kalian untuk berubah. Kalau mau berubah silahkan ikut petunjuk, ya kan? Kalau ini beda, lan harfu nafyin wastiqbalin, ya huruf yang menafikan sampai dengan ke depan, future, sampai ke depan, ya sampai dengan sejauh-jauhnya. Ya ini yang berbahaya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mungkin mencapai albir, ya, sampai kalian mampu menginfakkan apa yang paling dicintai. Dalam konteks nanti beberapa amalan-amalan tertentu, ya, untuk berhaji mendapatkan birrun sehingga menjadi mabrur, kita harus menginfakkan hal-hal yang paling kita cintai, harta benda, dengan tenaga kita, dengan perjuangan, dengan waktu, ya, dengan segala hal kita berangkat untuk menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala sampai mendapatkan birrun ini. Lan kalau kita nggak keluarkan, nggak mau keluar uang sepeser pun, nggak mau keluar tenaga, nggak mau investasi waktu, nggak akan dapat birrun. Jadi paksa-paksa sampai kapanpun nggak akan pernah berangkat haji. Bagaimana bisa mendapatkan birrunnya? Nah ini ada kalimat tegas mengatakan kalau kamu masih begini sampai kapanpun nggak akan dapat. Jelas? Ini bedanya lam dengan lan. Kalau la ini masih netral. Netral, ya, netral. Ini hurufnya bisa nafi, bisa nahyi, bisa naksi. Jadi bisa sifatnya mengurangi sesuatu, bisa sifatnya melarang sesuatu, nahyi, bisa sifatnya menafikan sesuatu. Misal yang menafikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian pada seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang diuji sekarang, artinya kita mampu. Nggak mungkin diuji di luar batas kemampuan kita. Itu menggunakan makna nafi, mengandung makna nafi. Kalau la-nya nahi, sifatnya larangan. La yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Ya, la wala tusyriku, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya apa? Nahi. Naqsi, mengurangi sesuatu, ya, jadi berkurang nilainya. Biasanya sifatnya setelahnya pakai fathah harakatnya. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah ada penaklukan ini. Ya maksudnya apa? Kalau sudah menetap di tempat yang baik, Mekah sudah bagus, sudah baik, pahala sholat banyak di situ, maka jangan pindah lagi sehingga kita menemukan komunitas baru dan adaptasi lagi. Ya, ini kalau kita dibawa spiritnya keluar ke Indonesia misalnya, Anda tinggal di satu komplek, ya tempatnya bagus, ada masjidnya, tempat taklimnya, orang-orangnya baik, maka usahakan terus di situ. Ya, jangan pindah lagi, kecuali dalam kondisi memang ada tuntutan secara syariat misalnya. Kalau tidak ada di situ aja, daripada Anda pindah ke tempat lain, adaptasi lagi, belum tentu ke masjid lagi, belum tentu taklim lagi, ya, suasananya berubah. Nah, itu antara naqsi, nafi dengan nahi. Nah, yang kita temukan di ayat ini menggunakan lam. Saya mau tunjukkan kepada Anda bahwa, perhatikan baik-baik, Allah tidak menggunakan lan, tapi menggunakan lam. Allah pun tidak menggunakan la. Ya, tapi yang digunakan apa? Yang digunakan lam. Seakan-akan, yang kamu lakukan itu orang munafik, salah dari awal. Tapi kamu punya peluang untuk balik. Kamu bisa taubat. Bisa taubat. Ayo kembali. Ayo balik. Ayo balik. Makanya di An-Nisa ayat 143, 144, ya, itu kan jelas ketika disampaikan sifat munafiknya ditutup dengan kalimat illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang munafik itu pengen taubat dan memperbaiki diri dan berbuat baik pada orang lain setelah mereka salah. Jadi ada peluang. Nah, cuma kaitan dengan pembahasan kita sekarang adalah ketika mereka mengatakan qalatil a'rabu amanna, Allah jawab kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan Muhammad SAW, iman kalian belum benar sampai detik ini. Ada peluang bagi kalian untuk berbuat baik, tapi katakan saja kami baru berislam. Kami baru masuk Islam dan Islamnya amatiran. Islam amatir. Ya. Kalau masuk sinetron di KTP, Islam KTP. Ini di KTP-nya Islam, di perbuatannya keluar dari nilai-nilai keislaman. Mohon maaf ya, teman-teman sekalian, dengan bahasa ini diksi yang penting yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadi, orang-orang munafik ini, itu langsung, walaupun diklaim dengan lisannya, kami beriman, kami bersama kalian, tapi klaim ini langsung ditolak. Dan yang menolak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi manusia tuh nggak usah repot-repot menolak, ya sudah ditolak Allah, kenapa ikut menolak? Ya, tinggal dilihat aja ciri-cirinya. Kalau ada kita doakan, kita dakwahi dalam kebaikan.
Tapi keyakinan mereka, keimanan mereka yang diklaim dengan lisannya karena nggak nyampe ke dalam jiwa, itu sudah tertolak sendirinya oleh keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan kalian baru masuk Islam, cuma Islam kalian amatiran. Islamnya nggak benar, Islam amatir, ya kan? Nah, besok-besok ada sinetron nanti judulnya Islam amatir. Ya, nah, ini yang dia katakan. Nah, teruskan. Jadi, saya mau sampaikan bahwa di ayat ke-14 ini kita masuk kepada karakteristik baru orang munafik. Ya, setelah yang pertama diterangkan keadaan hatinya, yang kedua diberikan petunjuk untuk diingatkan responnya seperti itu, yang ketiga bagaimana saat ia bergaul, saat berinteraksi. Nah, kita kalau ingin mendeteksi orang munafik, perhatikan cara saat dia berinteraksi dengan orang beriman, ya, khususnya kala bertemu dan berpisah. Ya, kita akan lihat. Jadi kemarin kan udah lihat ciri-cirinya kan? Di hati mereka ada penyakit, ya, ciri melihatnya seperti ini. Terus kalau diingatkan jawabannya begini. Jadi kalau Anda bisa mengamati, lihat lagi ya tayangan telah lalu setelah kita bahas pertemuan-pertemuan lalu, lihat kembali. Kalau Anda menemukan yang seperti ini atau bahkan di diri kita sendiri, cepat koreksi. Setelah itu lihat lingkungan terdekat, keluarga, tetangga, terus menjauh lagi untuk kita doakan. Ya, kalau kita tak kenal kita doakan. Doa yang sampai pada orang yang tidak tahu kita mendoakannya lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Ya, ini poinnya. Jadi ketika diingatkan, ada jawaban-jawaban seperti tadi, ada ngelesnya, ada bantahan, bahkan ada celaan dan sebagainya. Nah, ini penyakitnya makin parah. Apalagi diantaranya, nah ada yang kalau nggak langsung dinasihati nih, ya nggak langsung dinasihati karena kelihatannya agak berbeda. Maka lihat nanti di interaksinya dengan orang beriman. Ketika berjumpa dengan orang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami pun sama-sama beriman seperti kalian. Nah, tapi pertanyaannya adalah ketika mereka berjumpa dengan orang beriman, ketika bertemu dengan orang beriman, mereka seakan-akan berada dalam suasana yang sama, suasana serupa, bisa tertawa bersama, bisa senang bersama, kan? Bisa berbagi bersama, bisa saling salam-salaman dan senyum-senyum sama-sama. Kenapa? Kita baca tafsirnya dulu. Nanti kita akan teruskan kembali. Yuk kita lihat. Supaya ada bagian untuk baca kitab. Saya sudah hafalkan sebetulnya. Bisa saya sampaikan. Tapi kalau kita langsung interaksi, lebih enak rasanya. Ya. Yuk kita lihat. Yaqulu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan. Wa idza laqiya haula'il munafiqun al-mu'minina. Dan jika orang-orang munafik itu berjumpa dengan orang-orang yang beriman, imannya benar, qalu, mereka berkata, amanna, kami pun beriman seperti kalian. Maknanya lihat, wa azharu lahumul iman. Mereka menunjukkan orang munafik itu kepada orang-orang yang beriman, yang benar imannya, bahwa mereka pun mengatakan mereka punya iman yang sama. Wal muwalat wal musafat, dan kesetiaan. Wal muwalat wal musafat, dan keakraban. Ya. Kemudian ghururan minhum lil mu'minin. Tapi itu cuma tipu daya saja. Seperti pura-pura akrab. Kalau ketemu orang beriman, akrab, bisa saling salaman, bisa ngobrol, bisa canda, macam-macam. Tapi ghururan minhum lil mu'minin wa nifaqan wa musana'ah. Semua itu hanya tipu daya bagi orang beriman, wa nifaqan, dan ciri penyakit nifak itu melekat pada jiwanya, wa musana'ah, dan hal yang dibuat-buat saja. Ya. Kemudian wa taqiyatan, dan juga hal yang sengaja disembunyikan. Jadi taqiyah itu menampakkan A tapi di hatinya B. Ya, ada konteks yang positif, ada konteks yang negatif. Kalau orang beriman itu konteksnya positif. Ya, contoh misalnya ketika dia diancam. Hei, kalau kamu tidak mengatakan Tuhanmu bukan Allah misalnya, saya bunuh kamu. Ya, terus lisannya mengatakan bukan. Ya, tapi hatinya berkata bukan seperti yang kamu maksudkan. Tuhanku tetap Allah gitu kan? Misal itu di hatinya ya. Lisannya mengatakan bukan, tapi di hatinya maksud saya Tuhanku bukan seperti yang kamu katakan. Tuhanku tetap Allah. Misalnya kan di hati saja, tapi bukan di lisan. Nah, maka kalimat seperti itu disebut dengan taqiyah yang positif untuk menghindari satu ancaman. Orang munafik berbeda. Kebalik di hatinya kotor, ya kan? Nampaknya baik di lisannya. Ya. Nampaknya baik, mengatakan misalnya, oh mas saya juga seperti kalian nih, beriman nih, insya Allah kita begini, begitu, tapi di hatinya terbalik. Ya, nggak sama dengan kalian, aku benci dengan kalian, kalau bisa kalian tuh mati duluan, dan sebagainya. Nah, kalau bisa kalian begini, kalian begitu, dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang buruk di jiwanya, tapi disampaikan dengan lisannya seperti halnya yang benar. Kemudian, waliyushrikuhum fima asabu min khairin wa maghnamin. Nah, sebetulnya itu cuma tipu daya saja, kamuflase,
ya supaya mereka bisa berkumpul dengan orang-orang beriman fima asabu min khairin wa maghnamin, ya untuk meraih apa yang mereka orang beriman dapatkan dari segala hal yang baik-baik dan hal-hal yang bisa mereka dapatkan dari satu kemuliaan. Ya, jadi materi, maghnam itu bisa materi sifatnya. Jadi memang begitu. Allahu Akbar, ini mudah-mudahan kita dihindarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di tanda-tanda demikian. Jadi orientasi orang-orang munafik itu memang materi. Ya, materi. Bisa di harta, bisa di kedudukan, bisa di macam-macam. Jadi untuk meraih satu materi tertentu, bisa jadi harta, dia bisa dekati orang-orang beriman. Ya, untuk meraih peluang itu. Setelah dapatkan dia tinggalkan. Ya, kedudukan juga begitu. Ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul kan? Ya, Rasul Munafiqin, ya kepala kakek moyang orang munafik pertama ya di muka bumi di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan disebut Rasul Munafikin, Abul Munafikin, bapaknya orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kan dia motivasi untuk bisa mendekat kepada Rasulullah itu untuk mendapatkan kedudukan. Ya, dia menyimpulkan seperti pernah kita bahas di pertemuan lalu, ya, dia menyimpulkan kalau saya nggak bergabung nih dengan Muhammad SAW, dengan umatnya, dengan sahabat-sahabatnya, saya akan tertinggal. Maka cara paling cepat mendapatkan perhatian supaya nggak ditinggalkan pengikutnya adalah dia datang kepada Rasulullah mengatakan orang beriman dan mendekat kepada Nabi. Ya, gaul dengan mereka. Ya, kamuflase pura-pura sholat saf paling depan. Setelah itu dia mulai mempengaruhi pengikut dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, ini Muhammad provokasi aja nih, Muhammad begini, kita juga bikin masjid lagi, nanti kita namakan ini. Dia bikin masjid Dirar kan, dan sebagainya. Upayanya apa? Untuk makar kepada Rasulullah SAW. Jadi, apa yang diraih oleh orang munafik ini orientasinya bukan akhirat. Orientasinya bukan kemuliaan. Jadi kalau akhirat jelas ibadah, kemuliaan itu dalam konteks kebaikan. Jadi manusia itu punya fitrah. Satu, fitrah beragama, ya, fitrah beragama untuk membawa bekal hidupnya menghadap Allah saat kembali di akhirat nanti. Ini Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarna 'alaiha. Ya, hadapkan dirimu sepenuhnya dengan sempurna kepada ad-din, ya, dengan cara yang benar. Ad-din yang dimaksudkan Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam, din. Jadi hadapkan dirimu ya kepada ad-din, kepada nilai keislaman, kepasrahan sesungguhnya untuk mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar berdasar petunjuk Rasulullah SAW. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah diantara fitrah manusia yang telah Allah lekatkan pada jiwa mereka. Makanya di diri manusia itu ada fitrah untuk beragama. Ya, fitrah sebagai hamba. Ya, karena itu dia akan mencari. Ya, karena itu nggak ada yang ateis. Nggak ada yang ateis. Ateis itu klaim di lisannya aja. Ya, orang ateis itu orang yang menuhankan dirinya, dan itu sedang mencari Tuhan, menuhankan nafsunya. Ya, jadi orang-orang yang mencari menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya, itu persoalan. Ya, itu pun menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Artinya butuh juga pada ad-din, butuh agama, ada kecenderungan. Jadi din menyelamatkan kita nanti dalam urusan akhirat ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemuliaan saat kita hidup di dunia. Ya, dan keberkahan. Kemuliaan itulah diantaranya adalah yang dijunjung tinggi sebagai nilai-nilai kebenaran. Karena itu, walaupun manusia belum beriman, berdinul Islam, tapi kebenaran melekat pada jiwanya, ada potensi. Ya, karena itu ketika lisannya berdusta, hatinya menolak, itu nggak benar. Ya kan? Ada yang korupsi, menolak. Bukan hanya orang beriman, yang belum beriman pun menolak. Menolak korupsi, menolak kejahatan, menolak tipu daya, dan sebagainya. Itu fitrah manusia. Jelas ya? Nah, kebalikannya, orang-orang munafik ini, teman-teman sekalian, punya persoalan. Karena punya persoalan dalam hatinya, maka orientasi mereka keluar dari fitrahnya. Bukan din untuk kepentingan agama. Jadi kalaupun ada yang mau diraih, bukan karena agamanya. Agama cuma kamuflase aja. Dan bukan untuk mendapatkan kebenaran, untuk dunia saja. Ya, makanya jangan heran ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mendekat kepada Rasulullah, dia nggak ngejar akhiratnya. Dia nggak pengen pahala sholatnya. Nggak pengen kedekatan dengan Rasulullahnya. Yang dia pengenkan kedudukan yang dia raih dari masyarakat pada saat itu. Jadi masuk cuma untuk kamuflase. Ya. Nah ini dan persoalannya begini. Kalau di Al-Quran itu ada paparan, ya, dan sifatnya memaparkan informasi, tidak disebutkan langsung orangnya. Dan kapan kejadiannya, ini menunjukkan bahwa peristiwa itu akan berpotensi terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda, dengan situasi yang tidak sama, tapi esensinya serupa. Dimanfaatkan oleh setan untuk berperilaku serupa dengan esensi yang sama, walaupun tokohnya berbeda, dimensinya tidak sama. Jadi jangan kaget misalnya kalau dulu zaman Nabi kan nggak ada misalnya kampanye, nggak ada pemilu, nggak ada pilkada, nggak ada macam-macam. Sekarang zamannya misalnya ada hal-hal demikian. Ada pemilu, ada kampanye, ada pilkada. Ini bukan di Indonesia ya, bukan di Indonesia. Ini saya contohkan umum tempat lain. Ya, bisa di Amerika kan ada pemilu juga gitu kan, di mana ini bukan di Indonesia, awas loh ya. Jadi kalau Anda bilang Indonesia, Anda yang nyimpulkan sendiri. Ini di luar.
Ya boleh jadi ditemukan satu kondisi misalnya, ya ada orang-orang yang calon-calonnya menggunakan misalnya, ya taruhlah seperti tadi, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, perangkat-perangkat agama atau perangkat-perangkat kebenaran. Kebenaran kan bisa dengan janji, yang ditampilkan kebenaran. Kalau saya terpilih nanti, saya akan jadikan negeri ini negeri yang makmur. Semua akan saya berikan subsidi sekian, sekian, sekian. Saya akan berikan misalnya kartu, bukan di Indonesia ya, awas loh, di luar. Jangan simpulkan, jangan potong kalimat saya, jadi berbahaya nanti ya. Sekarang musim-musim yang sensitif. Ini di luar, saya tegaskan bukan di Indonesia. Saya akan bagikan misalnya sembako, se-Indonesia dapat ya setiap bulan misalnya sejahtera, diberikan kartu sembako, kartu ini, kartu itu, misal gitu kan. Akan diberikan misalnya santunan ya. Tapi ternyata ketika sudah dapat itu semua, itu nggak terjadi. Ya, ini nggak terjadi misalnya dengan diniatkan sengaja untuk membuat kamuflase, bukan tidak sengaja. Karena secara teknis mungkin nanti ada penyesuaian, ada keterlambatan, atau mungkin memutuskan A tapi misalnya di bawahnya tidak bisa menjalankan dengan baik. Bisa terjadi. Ya, bukan hanya bisa terjadi pada satu ketentuan saja, tapi boleh jadi turunan-turunannya. Mungkin orangnya baik, tapi mendapatkan lingkungan yang tidak baik. Bisa terjadi demikian. Ya. Nah, yang paling menarik, suasana Abdullah bin Ubay bin Salul itu, dia menepikan kebenaran, tapi dia mengambil nilai-nilai keagamaan. Dia berkamuflase, pakaian yang ditampilkan. Ya mungkin kalau konteks sekarang, yang perempuan jadi berkerudung, laki-laki jadi berpeci, gitu kan. Dekat kemudian dengan para ulama dan sebagainya. Tapi setelah mendapatkan apa yang dia harapkan, jauh dari semuanya itu. Nah ini yang kita coba hati-hati, kita coba lihat, dan kita doakan, kita dakwahi. Ya, karena apa yang ditampilkan oleh Al-Quran itu ajakan pada nilai kebaikan. Kalimat-kalimatnya qila lahum, disampaikan, berikan nasihat. Makanya kalau ada hal-hal demikian, pertama kita doakan dulu. Ya bukan dicela, karena sudah tercela. Mencela yang tercela itu buang-buang energi. Ya kan? Kita doakan dulu, ya Allah berikan petunjuk, berikan hidayah pada mereka. Lu dakwahi dengan kebaikan, dengan apa yang bisa kita tampilkan. Itu poinnya. Dan saya kan gambarkan situasi umum ya. Jadi teman-teman juga kalau menyimak apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bijak. Jangan tarik ke dalam situasi politis atau kesimpulan-kesimpulan yang berbeda. Tapi kalau ada yang merasa demikian, ya jangan juga marah gitu kan. Mungkin boleh jadi ini apa yang Allah titipkan kepada lisan saya untuk menyampaikan karena sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya semoga Allah berikan kemuliaan pada kita semua. Lanjutkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat jangan jadi suneo ya, suka nengokin orang. Jadi kalau saya nyampaikan umum, Anda jangan tengok orang lain, jangan tunjuk-tunjuk orang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan jika mereka orang-orang munafik berjumpa dengan kalangan orang yang imannya benar, mereka berkata kami beriman. Gitu kan? Dan tadi disebutkan tafsirnya itu hanya kamuflase saja, itu hanya tipu daya mereka saja untuk bisa dekat dengan orang-orang beriman dengan tujuan untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan yang bisa diraih dengan menipu orang-orang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika berpisah dengan orang beriman dan kembali kepada setan-setan mereka. Allahu Akbar. Di kalimatnya tegas nih. Setan-setan mereka. Kenapa di sini disebut dengan kalimat syayatin jamak dari syaitan? Nanti kita lihat. Dan jika mereka berpaling kembali kepada setan-setan mereka, qalu, mereka berkata orang munafik tadi, inna ma'akum, kami bersama kalian. Ya, dengan teman-teman mereka itu yang disebut oleh Al-Qur'an dengan kalimat setan-setan mereka. Innama nahnu mustahzi'un, tadi kami dengan orang beriman cuma bercanda saja, ya. Kami tidak benar kok, itu cuma kamuflase saja, kan? Yuk kita baca dulu tafsirnya, nanti saya terangkan per kalimatnya. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan jika mereka kembali kepada setan-setan mereka, yakni artinya idzan sarafu wa dhahabu, yakni jika mereka meninggalkan orang-orang beriman dan pergi. Ya, wa khalasu ila syayatinihim, dan kembali datang kepada setan-setan mereka, artinya sekutu-sekutu mereka, teman-teman mereka. Ya, fa dhamana khalau ma'nan sarafu. Allahu Akbar. Maka diksi khalau ini mengandung makna insarafu li ta'diyatihi bi ila, ya, karena dia bisa menggunakan ila, berta'diyah artinya menggunakan ila untuk mendapatkan objek yang baru, liyadulla 'alal fi'lil mudmar wal fi'lil malfudz bihi, untuk menunjukkan bahwa ada yang disembunyikan dari sesuatu yang dilafadzkan atau yang tampak. Allahu Akbar. Diksi Al-Qur'an itu sangat luar biasa. Gini teman-teman, maksud Al-Imam Ibnu Katsir dalam syarahnya ini. Teruskan ayatnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Wa idza, gini kan? Khalau. Wa idza khalau.
Khalau ini dia punya makna insarafu atau zahabu. Ya. Zahabu itu pergi umum.